Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Menyapa para pemirsa sekalian, terutama para pemirsa Puldapi TV. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita ingin masuk kepada majlis yang ke-8, berbicara tentang kenikmatan yang ada di dalam surga. Di antaranya berupa minuman-minuman. Kita memperhatikan surat Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang ada di dalam surga berupa minuman. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalirkan air yang tidak bisa rusak, tidak bisa bau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan ada pula sungai-sungai yang mengalirkan susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Kemudian ada lagi sungai-sungai yang mengalirkan khamr, arak, yang memberikan kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa. Dan di dalam surga pula ada sungai-sungai yang mengalirkan madu-madu yang jernih. Walahum fiha min kulli tsamarat. Dan di dalam surga ada semua jenis buah-buahan. Jadi kita perhatikan surat Muhammad ayat 15 ini. Ayat ini menggambarkan kepada kita hal-hal yang sulit diterima oleh akal. Bagaimana di dunia ini kita mendapatkan nama-nama yang sama, yaitu air, kemudian susu, kemudian khamr atau arak, kemudian madu, kemudian buah-buahan. Nama-nama yang di dunia juga ada. Namun yang mengherankan dan mencengangkan, itu semua disajikan dalam bentuk sungai-sungai. Padahal kita tahu di saat apapun mengalir di sungai, maka kita lihat betapa keruhnya air sungai. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana susu terbuka, tidak berada di alat pendingin, kulkas atau freezer. Kita akan bilang basi, dia akan rusak. Kemudian arak, orang tercengang, bagaimana dengan arak? Ini memabukkan, ini merusak akal. Ini akan membuat orang berbuat jahat. Kemudian madu, ternyata mengalir madu itu. Kita lihat hal-hal yang
Tidak ada di dunia ini kesamaan antara apa yang disebut ada di surga dengan apa yang disebut ada di dunia. Yang sama hanya namanya saja. Tapi kenyataannya, hakikatnya, itu semuanya berbeda. Sangat-sangat berbeda. Sama sekali tidak sama. Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan, wa in kanat tashtariku fil ismi, walaupun antara nama yang ada di surga dan nama-nama yang ada di dunia sama dalam hal nama, wa tashtariku fil ma'na, dan sama dalam hal arti. Artinya yang dimaksud dengan air yaitu air, yang dimaksud dengan susu yaitu susu, yang dimaksud dengan arak ya arak yang seperti itu, yang dimaksud dengan madu yaitu madu yang seperti itu. Maknanya sama, namanya sama. Walakin takhtalifu fil haqiqati wal kaifiyati. Akan tetapi berbeda antara kenyataannya, baik yang ada di surga ataupun yang ada di dunia. Begitu pula kaifiyahnya, bagaimana kenyataannya, sifat-sifatnya, keadaannya berbeda. Sehingga di sini kita pun bertanya, kenapa harus digunakan nama-nama itu? Kenapa harus digunakan makna-makna itu? Tentunya kita akan sampai kepada suatu titik, inilah bahasa di mana Allah memerlukan gambaran, menggambarkan tentang surga kepada manusia. Ini loh surga, untuk engkau pahami maknanya, engkau tahu maksudnya. Tapi ingat bahwa antara keduanya tidak sama. Karena yang ada di dunia itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, memiliki banyak efek sampingan. Tapi yang ada di surga tidak ada sama sekali. Dia itu akan membahagiakan, dia itu adalah kenikmatan, kelezatan yang sama sekali benar-benar kenikmatan, murni kenikmatan. Sehingga di antara perbedaan antara apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia, di mana yang ada di surga itu tidak mengenal putus. Sementara kita hidup di dunia, sering orang hidup di suatu masa, ternyata di zaman itu tidak ada air, kesulitan air. Kesulitan untuk mendapatkan susu, kesulitan untuk mendapatkan madu, dan seterusnya. Akan tetapi yang ada di surga justru berupa sungai yang terus-menerus mengalir. Kemudian yang ada di dunia ini jumlahnya sedikit. Kita mencari air yang bersih sedikit. Kita mencari susu yang murni sedikit. Kita mencari madu yang murni sedikit. Tapi di surga sana tidak tanggung-tanggung, Allah menyajikannya dalam bentuk sungai-sungai. Kemudian kita lihat yang ada di dunia ini mudah berubah rasanya. Sehingga kita lihat di saat air itu berada di suatu tempat bertahan lama, dia akan berlumut, dia akan berjamur, dia akan berkarat, dia akan berubah rasanya. Bahkan bisa jadi mematikan, menjadi racun di saat air itu bertahan di suatu tempat sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Namun yang ada di surga tidak sama dengan itu. Yang ada di surga tentunya tidak mengenal rusak, tidak mengenal basi, tidak mengenal perubahan. Dia terus akan menjadi kenikmatan. Dia terus akan memberikan, menyajikan kelezatan. Kemudian
kita dapatkan bagaimana susu yang ada di dunia ini. Di saat seseorang meletakkan susu, pada saat dia itu baru diperah, baru dimasak, dia masih terasa segar. Tapi kita biarkan beberapa jam, dia telah berubah menjadi asam. Kita biarkan lebih lama lagi, maka jadi basi, bahkan menyakitkan perut. Ini bedanya, bahwa yang ada di surga itu justru mengalir di sungai-sungai dan tidak mengenal rusak, tidak mengenal basi. Kita tahu di dunia ini ada bakteri, di dunia ini ada jamur, di dunia ini ada virus, di dunia ini ada banyak penyakit, banyak hal yang merusak. Di surga sana tidak ada. Surga sana itu steril, betul-betul bersih, sehingga batunya bersih, tanahnya bersih. Tidak ada yang akan mengotori sesuatu, tidak ada yang akan meracuni sesuatu. Kemudian yang ada di surga itu terus bertahan, tidak rusak-rusak, sehingga kapanpun dinikmati dia siap. Dia terus bertahan dan tidak pernah berubah. Kemudian berbicara tentang arak, orang pun akan berpikir, oh arak, artinya akan terjadi pemabukan, di mana orang yang minum arak semakin banyak semakin mabuk, semakin sulit untuk berpikir, hilang akalnya. Kemudian berikutnya arak, tergambar kalau seseorang itu mabuk karena arak, berikutnya apa yang terjadi? Dia pun akan berbuat zina, dia akan membunuh, dia akan berkelahi, dia akan melakukan kegaduhan, dan banyak sekali hal-hal yang biasa kita lihat di dunia ini. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menamai arak itu dengan nama Ummul Khaba'ith, biangnya keburukan dan kejahatan. Sehingga kalau orang itu minum arak, maka seperti seseorang itu mengambil biang, mengambil induk dari semua keburukan dan kejahatan. Karena di saat seseorang minum arak, dia akan berbuat apapun. Walaupun dia pada asalnya adalah orang yang rajin beribadah, orang yang akhlaknya begitu bagus, tapi di saat dia itu kecanduan arak, apa yang terjadi? Rusak masa depannya, rusak kehidupannya, hidup dalam kecenderungan untuk melakukan apapun. Semakin dia bergantung kepada arak, semakin tergantung dia kepada semua cara dalam mendapatkan apapun. Yang penting dia sampai kepada tujuannya, yaitu minum arak. Kita lihat di saat berbicara tentang arak, maka seseorang akan berbicara tentang penyakit. Orang yang terus-menerus minum arak akan memiliki penyakit yang bermacam-macam, sehingga tubuhnya menjadi lemah, sehingga dia memiliki penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Kemudian imun tubuhnya pun akan melemah, sehingga dia menjadi orang yang hidup dalam kelemahan. Dia akan hidup minder. Di saat dia menghadapi orang, dia merasa bahwa dia tidak sama dengan orang. Dia sulit untuk berprestasi. Dia sulit untuk membangun masa depan yang gemilang, karena hancur oleh kebiasaannya meminum arak. Kita lihat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 19 digambarkan tentang arak. La yusadda'una anha wa la yunzifun.
arak yang ada di surga itu tidaklah membuat orang pusing dan tidak membuat orang hilang akalnya. Sehingga kita lihat ini perbedaan yang begitu jauh. Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, fa khamrud dunya khabithatun wa khamrul jannati tayyibatun. Arak yang ada di dunia jahat, buruk, merusak. Wa khamrul jannati tayyibatun. Sedangkan arak yang ada di surga baik, bersahabat, bermanfaat, memberikan kenikmatan dan kelezatan. Sehingga kita pun membaca pada surat As-Saffat ayat 46, ladzatin lisyaribin. Arak yang ada di surga itu adalah kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Kita lihat arak yang ada di dunia itu justru bukan kelezatan. Siapapun tahu bahwa arak itu rasanya tidak lezat. Rasanya pahit, getir. Kemudian siapapun tahu bahwa arak itu menimbulkan bau. Sehingga orang kalau habis minum arak tercium dari baunya bahwa ini baru tadi meminum arak. Baunya menyengat. Tidak menunjukkan bahwa itu adalah kenikmatan. Kemudian efek sampingannya sangat buruk. Merusak organ tubuh manusia. Menghancurkan imunisasi yang ada di dalam tubuh. Sehingga begitu banyaknya akibat-akibat yang ditimbulkan dikarenakan seseorang meminum arak. Tergambar bahwa ini perbedaan. Sama namanya. Ini khamr, arak di surga, dan ini khamr, arak di dunia. Sama namanya. Sama maknanya. Tapi lain hakikatnya. Lain kenyataannya. Keadaannya. Kemudian berbicara tentang asal, tentang madu. Kita lihat bahwa madu itu adalah minuman yang disukai oleh orang. Dia itu lezat dan memberikan kenikmatan. Bahkan mendatangkan kesehatan. Bisa menjadi obat. Nah, bagaimana dengan madu yang ada di surga? Kita tahu bahwa madu yang ada di surga tidak sama dengan madu yang ada di dunia ini. Sehingga Al-Quranul Karim menyebutkannya dengan sebutan min asalin musaffa. Bahwa yang ada di surga itu adalah madu yang musaffa. Seperti termaktub pada surat Muhammad ayat 15. Di mana asal kita tahu artinya madu, musaffa artinya telah dijernihkan, telah disterilkan, sehingga dia itu telah menjadi madu yang betul-betul murni madu. Kita di dunia ini untuk mendapatkan madu yang murni ternyata sulit sekali. Banyak sekali madu yang ternyata tidak murni. Memurnikan madu adalah pekerjaan yang melelahkan, menyulitkan. Prosesnya begitu panjang untuk sampai menjadi madu yang murni. Sehingga kita lihat di sini perbedaannya. Di dunia seseorang untuk mendapatkan madu yang murni, dia mendapatkan kesulitan. Mendapatkan kelelahan. Sementara di surga semua telah tersaji, bahkan mengalir di sungai. Sehingga pada akhirnya kita sampai ke satu titik bahwa
apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia ada kesamaan nama, ada kesamaan makna, tapi berbeda kenyataannya, berbeda keadaannya. Kita perhatikan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan, laisa fid dunya mimma fil jannati illal asma. Tidaklah yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali kesamaan nama. Jadi tegas sekali Abdullah bin Abbas di sini menerangkan bahwa ini loh nama-nama yang sama. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan sifat. Sama namanya, tapi beda sifatnya. Seseorang boleh dinamai dengan nama Muhammad, sehingga manusia yang bernama Muhammad pun ada miliaran orang. Tapi apakah sama dengan Muhammad yang itu? Muhammad yang dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama. Sama namanya, tapi berbeda kenyataannya, berbeda sifat dan keadaannya. Kita lihat di dalam surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, dan tidaklah jiwa kita ini mengerti, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan berupa hal-hal yang menyenangkan. Jazaan, itu adalah balasan, bima kanu ya'malun, disebabkan oleh apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi kita lihat yang Allah sembunyikan itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah paparkan tentang apa-apa yang ada di dalam surga. Sehingga di saat Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan itu dengan nama-nama, maka orang menggambarkannya seolah-olah seperti yang ada di dunia. Padahal beda, tidak sama. Yang ada di surga itu jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan yang ada di dunia ini tidak pernah bisa seperti itu. Sehingga Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa innama bayyana lana asya'a mimma fiha li ajli an na'rifa dzalika fanajidda fi talabihi was-sa'yi li husulihi bil a'mali salihati. Sesungguhnya apa yang kita dapati berupa sesuatu yang ada di surga disebutkan dengan nama-nama. Kenapa? Supaya kita mengerti, supaya kita paham, sehingga najid, kita ini akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kita akan berusaha untuk sampai kepada tujuan itu. Kita akan berusaha untuk beramal saleh agar mendapatkan kasih sayang Allah. Karena pintu surga tidak akan dibuka bagi orang yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Maka siapapun yang ingin masuk surga, dia harus menggapai kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah itulah yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Lantas kita bertanya, bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah? Maka lakukan apa-apa yang Allah sukai. Apa itu yang Allah sukai? Jawabnya amal salih. Amal yang cocok buat Allah. Amal yang Allah senangi, amal yang Allah cintai.
Sehingga dibimbingnya orang untuk mengamalkan itu, ditunjukinya. Wahyu diturunkan untuk orang itu mengerti mana yang disebut dengan amal saleh. Kita lihat pelajaran besar dari adanya surga dan neraka digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada akhirnya akan menyampaikan seseorang kepada satu titik di mana digambarkannya neraka dengan hal-hal yang menakutkan akan menimbulkan rasa takut. Sehingga dia akan berbuat sesuatu. Bagaimana saya supaya selamat dari apa yang saya takuti ini? Saya harus waspada, saya harus menghindar. Saya harus terjauhkan dari apa-apa yang menyebabkan saya akan masuk ke situ. Kemudian digambarkan tentang surga. Apa yang diinginkan dengan gambaran tentang surga? Kita lihat titiknya adalah harapan. Agar manusia itu berharap. Berharap untuk masuk surga. Kemudian di saat telah berharap, dia pun berpikir. Agar harapan ini jadi kenyataan, apa yang saya harus lakukan? Maka seseorang pun akan melakukan hal-hal yang akan membuatnya layak masuk surga. Kita lihat apa-apa yang digambarkan di dalam surga disebutkan dalam bentuk kata-kata dan makna-makna seperti yang ada di dalam dunia. Begitu pula yang ada di dalam api neraka. Allah menggambarkannya dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Sama namanya, sama maknanya, tapi neraka itu dahsyat. Tidak bisa disamakan dengan dunia. Maka kita pun membaca di surat At-Taubah ayat 81. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Katakan kepada mereka bahwa api neraka jahanam itu lebih panas lagi kalau mereka itu adalah orang-orang yang mengerti. Sehingga di saat disebutkan api, maka orang itu berpikir, aduh panasnya. Dia akan merusak. Dia akan membuat seseorang tidak betah. Dia akan membuat orang itu hancur. Habis. Maka itu adalah api yang ada di dunia. Nah, bagaimana dengan api yang ada di neraka sana? Tentunya sangat dahsyat sekali. Tidak bisa disamakan. Sehingga di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang ada pada kalian itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari api yang ada di neraka jahanam. Kita lihat seseorang mendapati api yang ada di kompor saja, ternyata warnanya berbeda-beda. Semakin panas, semakin mengarah kepada biru, kepada hijau, kepada violet dan seterusnya. Kita lihat ada pengaruh angin di sana. Di saat kita rubah anginnya, maka berubah pula tingkat warnanya. Sehingga api itu berlapis-lapis, bermacam-macam. Di saat api itu digunakan hanya untuk memasak air, cukuplah api yang merah yang dia itu mencapai 80 sampai 100 derajat. Tapi ternyata di saat kita ini ingin meluluhkan besi, kita ternyata membutuhkan api yang jauh lebih panas lagi. Ternyata dia harus dinyalakan berhari-hari.
supaya sampai kepada titik yang beratus-ratus derajat Celcius. Apalagi di saat dia itu digunakan untuk meluluhkan baja yang sangat kuat. Ternyata harus mencapai kepada 1800 derajat. Itu api dunia. Jadi kita lihat bahwa api itu berlapis-lapis, berjenis-jenis. Tingkat panasnya pun berbeda-beda. Nah, ingat, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa yang ada di dunia itu baru satu bagian. Sedangkan yang ada di neraka itu 70 bagian. Sehingga masih ada 69 bagian yang tidak ada di dunia ini. Kita bayangkan semua itu akan membakar manusia. Kemudian kita lihat sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, in kanat lakafiyah." Wahai Rasulullah, yang demikian ini cukup, katanya. Jadi tergambar dari pertanyaan sahabat ini bahwa orang itu dibakar dengan api yang ada di dunia saja sudah sengsara, sudah cukup menyulitkannya. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Fadulat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Bahwa api neraka itu lebih panas karena masih ada 69 lapisan lainnya yang tidak ada di dunia, yang panasnya sama setiap bagiannya itu dengan panas yang ada di api dunia. Jadi kita bayangkan, di saat api itu berlapis-lapis, ada 70 lapis. Lapisan yang pertama ada di dunia. Ini api yang ada di dunia. Panasnya maksimal mencapai ini. Tapi ingat bahwa lapisan yang 69 itu tidak ada di dunia ini. Sehingga panasnya itu 70 kali dari panasnya api yang ada di dunia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian lebih daripada itu, sudah apinya demikian panas, mampu meluluhkan gunung sekalipun, maka ada satu hal lagi yang menyakitkan dan menyengsarakan. Bahwa api neraka itu tidak membiarkan orang mati, tidak membiarkan orang itu istirahat, tidak membiarkan orang berharap mati sekalipun. Sehingga mereka itu akan terus ada di api neraka. Mati dan hidup lagi, mati dan hidup lagi. Menjadi arang dan hidup lagi. Terus seperti itu manusia akan disiksa. Sehingga terus orang kafir itu akan diazab di api neraka selama-lamanya. Tidak ada harapan sedetik pun untuk keluar dari api neraka. Sehingga kalau seseorang itu melihat kepada orang kafir, betapa bahagianya dia di dunia. Ya, itu kenikmatan yang Allah habis-habiskan untuknya di dunia. Karena nanti di akhirat dia tidak punya jatah kenikmatan sedikit pun. Tidak punya jatah kebahagiaan sedikit pun. Sehingga Allah habiskan untuk mereka. Rasakan di dunia ini. Karena kesempatan mereka hanya ada di dunia ini. Sementara orang yang beriman itu punya dua kesempatan. Dia bisa menjadi orang yang berbahagia di dunia dan sekaligus berbahagia nanti di alam akhirat. Nah, perbandingan antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat memberikan kita pelajaran. Sehingga kita sampai kepada kesimpulan di mana Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, "Fahadha mimma yujibu lil insani idza tadzakkara ma fin nari yujibu lahul khaufa
wa tajannubal ma'asi. Pelajaran ini akan mengharuskan terhadap manusia, jika dia ingat bagaimana api neraka, maka dia menjadi takut dan mampu meninggalkan maksiat. Wa idza tadzakkara ma fil jannati aujaba lahu ar-raja'a wat-tama'a bi rahmatillahi faya'malul a'mala as-salihata wal hasanati allati tuqarribuhu ilal jannati wa tusabbibu lahu dukhulaha bi rahmatillah. Dan jika dia teringat dengan surga, maka dia jadi berharap ingin masuk surga. Dia berambisi dengan semangat yang luar biasa untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Sehingga dia dengan semangatnya beramal saleh. Dia bersemangat untuk mengamalkan apapun yang mendatangkan pahala. Apapun yang akan mendekatkannya kepada surga. Apapun yang menyebabkannya berhak untuk masuk ke dalam surga karena mendapatkan kasih sayang Allah. Sehingga usahanya akan menjadi gigih sekali dalam menggapai kasih sayang Allah. Hadza min hikmatillahi jalla wa ala an ajra fi hadhihi ad-dunya namadhija mimma fid darain al-jannati wan nari min ajli al-'idhati wal i'tibari wal khawfi wal raja'i. Inilah hikmah yang Allah berikan, di mana Allah menggambarkan apa-apa yang ada di akhirat itu dengan nama-nama yang ada di dunia ini. Tidak lain agar orang itu punya gambaran tentang bagaimana surga dan bagaimana neraka, sehingga orang pun segera mengambil pelajaran, sehingga orang itu mengambil pengalaman. Orang pun menjadi takut dan berharap, punya rasa takut dan punya harapan. Maka inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.